Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi komitmen kita sebagai umat. Karena firmanlah yang membuat iman kita terus bertumbuh, rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 115 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 9 dan 10. Firman-Nya berkata, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita, percayalah kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara dan saya alami, hendaknya kita percaya kepada Tuhan saja. Apapun problematika hidup yang sedang mendera hidup kita, yang membuat kita hampir ataupun nyaris putus asa, nyaris kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup, firman Allah mengingatkan kita hari ini, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya lagi, rasa-rasanya kita mau mati saja lebih baik. Firman Allah hari ini mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan. Jelas sekali dalam ayat 9, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan." Ayat 10, "Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan." Ayat 11, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan." Jadi setidaknya ada 3 kali anak kalimat ataupun kalimat percayalah kepada Tuhan diulang-ulang dalam ayat ini. Itu berarti bahwa itulah tekanan sang penulis, pemazmur dalam hal ini, untuk mengingatkan umat pada waktu itu, termasuk saudara dan saya pada saat ini, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada berhala-berhala. Jangan percaya kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat dalam bentuk apapun. Jangan percaya kepada dukun-dukun. Walaupun dukun-dukun bisa melakukan mujizat. Karena iblis pun bisa melakukan mujizat. Tapi iblis itu bukan maha kuasa. Hanya Allah yang maha kuasa. Karena itu firman-Nya hari ini mengajar dan menasihati kita, percayalah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak boleh kepada yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Ayat 9 dan 11. "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Juga diulang dalam ayat 10b, "Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Diulang lagi dalam ayat 11, "Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah penolong kita. Kenapa kita harus beriman kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain? Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Pada waktunya dan pada saatnya, Tuhan pasti menolong kita. Hanya kita seringkali kita yang tidak mau sabar saja menantikan pertolongan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah rancangkan waktu yang tepat, kapan saat yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Tapi kita sudah lari dari Tuhan dan mencari pertolongan yang lain.
Padahal pertolongan Tuhan itu pasti bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jadi itu alasan yang pertama kenapa kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan penolong kita dan tidak ada yang lain. Berhala bukan penolong kita. Dukun-dukun bukan penolong kita. Orang-orang pintar juga bukan penolong kita. Mereka adalah penolong-penolong yang hanya bersifat temporal dengan maksud tertentu, dengan niat tertentu. Karena iblis tidak pernah menolong kita secara gratis. Pasti ada suatu ikatan yang akan terikat dengan dia. Ketika kita meminta pertolongan dari dukun, meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan, maka ada suatu ikatan yang suatu waktu itu akan menyakitkan dan menyusahkan hidup kita. Yang paling aman adalah percayalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita. Yang kedua dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diulang-ulang, Tuhanlah yang memberkati. Ini alasan kedua kenapa kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah sumber segala berkat. Jadi jangan cari berkat di tempat yang lain. Jangan cari berkat dengan memakai jimat-jimat pakatan-pakatan itu. Carilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala berkat itu. Dia pasti memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi mantapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Komitmen kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kita. Berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan datang dari siapa-siapa. Karena itu mari sebagai umat kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah sumber segala berkat. Tuhanlah yang sanggup memberkati kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Membuka jalan, memperoleh pekerjaan, usaha dibuat Tuhan lancar, sukses. Itu semua berkat Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit itu kepunyaan siapa? Tuhan. Bumi itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Tuhan, yang dalam ayat ini diberikannya kepada anak-anak manusia. Maksudnya diberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola, menaklukkan bumi ini. Tapi semuanya langit dan bumi itu milik Tuhan. Disinilah kita melihat kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Langit dan bumi dan segala isinya punya Tuhan. Karena itu kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, hanya mempasrahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang patut kita percayai. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Saya percaya kita bisa aman menjalani hidup kalau kita punya kepercayaan yang mantap kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, mengajar kami, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kami. Karena Tuhanlah yang memberkati kami. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.